kabarnya nih hari ini? Sehat dan sukacita ya pastinya. Ya, di Natal hari ini kita harus selalu sehat dan semangat ya adik-adik. Nah, untuk membangkitkan semangat dan sukacita Natal kita hari ini, Bu Mita dan Mbak Sela punya hadiah nih. Jadi nanti kalau Mbak Sela dan Mbak Mita bilang Natal Anak 2021, adik-adik di rumah jawabnya cinta, kasih, dan persaudaraan. Kita ulangi ya. Yuk kita ulangi sambil gerakannya ya adik-adik. Yuk. Natal Anak 2021, cinta, kasih, dan persaudaraan. Gitu ya, kita coba sekali lagi ya. Ya. Natal Anak 2021, cinta, kasih, dan persaudaraan. Gitu ya, kita ulang lagi. Ya, gampang ya. Yuk kita coba. Natal Anak 2021, Cinta, kasih, dan persaudaraan. Yeay. Jadi kenapa sih adik-adik yang nanya itu? Karena tema Natal Anak pada hari ini itu temanya adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Itu diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Nah, sekarang sebelum kita memulai acara yang selanjutnya, kita mau mengawali dulu dengan berdoa. Nah, berikut ini ada teman kita, De Olin, yang akan memimpin doa pembukaan. Ayo adik-adik, kita akan masuk ke sikap doa yang benar, duduk yang manis, tangan dilipat, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas pernyataan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan merayakan ibadah Natal Anak dan Tahun Baru bersama-sama secara online. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami, persiapkanlah hati kami untuk mengikuti ibadah perayaan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah kami dari hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya untuk membuka ibadah perayaan Natal pada hari ini, kita akan menyalakan lilin dulu adik-adik dan mendengarkan pesan Natal yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Bambang Sulistyo. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Ya. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Pada saat ini kita sungguh bersuka cita, kita dapat bersama-sama menyelenggarakan Natal untuk memperingati kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu adik-adik bagaimana kabarnya selama ini? Sehat semuanya? Puji Tuhan, kita diberi kesehatan, kekuatan bersama keluarga. Nah, adik-adik, pada Natal tahun 2021 ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika saat ini kami anak-anak-Mu boleh memperingati kelahiran-Mu di dunia. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pada Natal ini terambil dari surat 1 Petrus
pasal 1 ayat yang ke-22 yang demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, anak-anakku yang terkasih, dari bacaan ini kita akan renungkan dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Anak-anak yang terkasih, tentu di rumah kita punya teman-teman, ya, punya sahabat, juga kita punya ibu bapak, bahkan kakek nenek, ya, dengan segala kondisinya. Nah, untuk itu, berkenaan dengan tema Natal kita pada tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, mari kita coba bersama-sama menghayati dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga kita. Adakah anak-anak yang terkasih yang masih punya eyang? Ada ya, yang punya kakak, punya ya, dan juga teman-teman. Nah, tentu mereka yang masih sehat, yang masih segar, ya, tentu kita sangat senang punya eyang yang masih sehat, yang kuat. Kita sering bersama-sama dengan eyang, pergi bersama eyang, ya, bersukacita dengan eyang. Nah, suatu ketika seandainya eyang sakit, gimana adik-adik? Nah, tentu kita juga ikut sedih ya kalau eyang sakit. Nah, tentunya kita juga harus mendoakannya, ya, mendoakan supaya eyang sehat. Kita juga harus melayani eyang seperti ketika eyang juga melayani kita. Kita sering digendong, kita sering diajak bermain, diajak makan bersama. Nah, sekarang kalau eyang sakit, ya kita tahu kebutuhan eyang, ya toh. Dia butuh minum, ya kita sediakan. Eyang butuh makan, kita bantu. Demikian seterusnya. Nah, oleh karena itu ini sebagai ungkapan, ya, ungkapan kebersamaan kita dengan penghayatan tema kita tadi, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Nah, persaudaraan dalam arti luas tentu. Ini kita mulai dari keluarga kecil dulu, dari bapak ibu, kakak adik, ya, kakek nenek, itu. Nanti lebih luas lagi dengan teman-teman dan juga di sekolah dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita praktekkan. Seperti Tuhan yang datang ke dunia, Tuhan Yesus datang ke dunia karena mengasihi dunia, mengasihi kita, sampai rela mengorbankan dirinya menjadi serupa dengan manusia. Nah, kita juga seperti itu, kita juga harus bisa berempati, bersimpati dengan ibu bapak, adik kakak, teman-teman, dengan kakek nenek, apapun yang mereka alami, yang mereka rasakan. Nah, lebih-lebih di masa pandemi ini. Nah, tentu ada juga yang harus tinggal di rumah saja, seperti eyang itu. Nah, padahal eyang kan juga rindu ke gereja ini, ya toh? Eyang perlu bergereja seperti biasanya, tetapi kan selama masa pandemi dari tahun 2020 sampai 2021 yang tidak bisa ke gereja, ya toh. Tentu yang sangat kehausan, sangat rindu Tuhan, rindu juga bertemu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu anak-anakku bisa bersama ibu bapak menggunakan waktu yang ada di rumah, duduk bersama, memuji Tuhan bersama-sama, membaca kitab suci bersama dan merenungkannya. Nah, di situ kemudian kita bisa saling berbagi
cerita ya. Kita mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah Alkitab maupun juga kisah-kisah keseharian kita. Nah, di situ kemudian kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun. Ya toh, kita harus bisa membantu. Kalau yang sudah, kalau membaca mungkin sudah tidak lancar, nah anak-anak kan bisa membantu membaca Alkitab. Nah, juga nanti dibagi, yang lain berdoa, yang lain membaca, yang lain menerangkannya. Dan nanti kita akhiri dengan perjamuan kasih ya, makan bersama ya. Kalau yang sudah sakit, yang sakit ya nanti kalau perlu disuapi ya, ditolong untuk cuci tangannya, ditolong untuk membersihkan tangannya dengan kain atau pakai tisu, membuang sisa-sisa makanannya di tempat sampah, dan juga harus kita pilah-pilah ya, sampah plastik di mana dan yang lain di mana, sehingga kita juga membantu kebersihan lingkungan, kelestarian lingkungan. Nah itu. Nah dengan demikian kita akan merasakan sukacita. Jadi mengungkapkan sukacita Natal itu dengan apa saja? Dengan melakukan hal sederhana seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita, kepada dunia ini. Tuhan ingin agar dunia ini selamat. Kita juga ingin agar seisi keluarga kita selamat. Anak-anak juga bisa bertumbuh dewasa nanti, sekolah dengan yang rajin, belajar dengan sungguh-sungguh, dan kelak kita akan menjadi orang, menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan, dan kita akan melayani Tuhan. Nah, dengan demikian adik-adik yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, siapapun kita, tidak memandang anak-anak, tidak memandang kakak-kakak atau kakek nenek, semuanya kita adalah satu keluarga Tuhan. Kita adalah keluarga Tuhan, keluarga yang harus menghayati kasih Allah kepada dunia ini. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi tidak setengah-setengah, mengasihi dengan segenap hati, seperti eyang mengasihi kita, seperti ibu bapak mengasihi kita, seperti Tuhan mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi kakak adik, mengasihi ibu bapak dan kakek nenek dengan sepenuh hati, dengan rela, dengan ikhlas. Saya kira demikian adik-adik yang terkasih, pesan Natal pada tahun ini. Kiranya kita dapat merayakan Natal tahun ini dengan sederhana, penuh penghayatan, dan kita akan song-song tahun baru 2022 dengan penuh pengharapan. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita akan segera mulai perayaan Natal kita dengan pujian Lonceng Natal.
Annyeong. Sawadika. Bonjour. Konnichiwa. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama aku Raka. Nama aku Atin. Dan sekarang kita mau ngapain Mas Raka? Kita ada game. Ada apa? Ada game. Ada apa? Ada game. Ada game adik-adik semua. Kita mau main game sedikit aja sih ya. Gamenya mau ngapain Raka? Serunya apa nih? Enaknya ngapain ya? Karena tadi udah pujian, terus nanti juga akan menaikkan pujian. Jadi kita juga mau kita mau nyanyi juga hari ini. Tapi Ada tantangannya. kalau nggak ada tantangannya namanya bukan game. Iya. Jadi kita mau nyanyi cuma 5 kata aja adik-adik. Dan nanti tantangannya ya adalah nanti pokoknya. Jadi kata-katanya itu si Tony berlari di bawah jembatan. Coba sekali lagi. Si Tony berlari di bawah jembatan. Nah, jadi nanti ada gerakannya juga di kata-kata itu. Kita contohin aja ya. Si Tony Daripada gimana? nanti bingung. Tapi kita contohin dulu tadi. Sebelum benar-benar nyanyi pakai lagunya. Oke. Si Tony gimana gerakannya Mas Raka? Karena Tony kuat ceritanya gitu. Terus berlari, lari di bawah jembatan. Nah, di bawah jembatan gitu. Nah, jadi nanti tantangannya itu ada kata-katanya kami balik-balik, terus kami acak, terus ada semakin cepat ya nanti ya. Ada 3 level, ya gitulah pokoknya ya gitu deh. Jadi kita contohin dulu ya, kami contohin dulu, oke? Sudah siap Mas Raka? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Si Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Si Tony berlari, si Tony di bawah jembatan. Si Tony berlari di bawah jembatan. Nah gitu gampang banget kan adik-adik, gampang banget. Jadi itu tadi contoh yang sudah benar gitu. Ntar kalau misalnya adik-adik benar ada hadiahnya. Nah apa tuh hadiahnya tuh? Firman Tuhan. Wah, haleluya adik-adik ya. Jadi ntar kalau adik-adik benar semua firman, hadiahnya adalah firman Tuhan. Oke, dah daripada kita banyak cakap. Dah, langsung aja adik-adik ikutin Mbak Tin sama Mas Raka untuk nyanyi dengan tantangan nanti di tengah-tengah. Oke, langsung aja. 1. Oh ya, level paling gampang dulu. Oke. 1, 2, 3. Si Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Si Tony berlari, si Tony di bawah jembatan. Si Tony berlari di bawah jembatan. Si Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Si Tony berlari, si Tony di bawah jembatan. Si Tony berlari di bawah jembatan. Si Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Si Tony berlari di bawah jembatan. Si Tony berlari di bawah jembatan. Aye! Woo! Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Aku tadi salah nggak dapat hadiah dong. Oh iya, jadi tadi karena Mas Raka ada yang salah, terus Mbak Tin juga dia menyanyi saja gitu kan. Jadi kami nggak dapat hadiah, tapi kami pasti ada yang benar. Iya, pasti ada benar semua. Jadi ada semua dapat hadiah, dapat firman Tuhan, dapat berkat Tuhan. Haleluya semuanya. Sudah segini saja ya sepertinya. Karena adik-adik kayak sudah pada semangat. Sudah mau dapetin hadiahnya ya kan. Udah makin sukacita juga. Jadi sekian dari Mbak Atin dan juga Mas Raka. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sampai jumpa. Adios. Oke adik-adik, sekarang selanjutnya kita mau ngapain nih Mbak Dina? Kita mau bagi-bagi door prize ya adik-adik. Kalau tadi Mbak Atin sama Mas Raka kan udah kasih tantangan tuh, tapi hadiahnya firman Tuhan dong. Kalau sekarang kita mau kasih kuis Natal, tapi hadiahnya benar-benar hadiah. Iya, hadiahnya bisa diambil di kantor gereja ya adik-adik selama jam kerja. Iya.
Oke, cara menjawab kuisnya. Jadi di sini nanti ada 10 pertanyaan. Tapi kita akan membacakan 4 pertanyaan dulu dan 6 pertanyaan lainnya ada di setelah firman ya. Jadi firmannya didengerin baik-baik ya adik-adik. Oke, cara menjawabnya silahkan adik-adik tulis di kolom komentar nama dan wilayahnya dari mana, terus jawaban nomor berapa. Misal nih, adik-adik menjawab nomor 1. Nah, nanti tulis nomor 1, terus jawabannya apa. Gitu ya, jangan lupa nama dan wilayahnya dari mana. Oke, ini cepet-cepetan. Jadi yang pertama jawab benar dan cepat, itulah pemenangnya. Gitu. Oke, dimulai ya Mbak Dina. Oke, pertanyaan pertama, siap-siap. Siapa nama ibu dan ayah Yesus? Ayo dijawab, dijawab. Yang cepet yang menang loh. Yang benar juga ya. Ya udah, kita hitung mundur Mbak Dina. 3, 2, 1. Oke, next pertanyaan yang kedua. Di kota apa Yesus lahir? Yuk dijawab. Jangan Ayo. lupa caranya ya. Gampang loh ini. Hadiahnya menarik banget soalnya. Yuk udah, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Pertanyaan ketiga. Siapa yang pertama mengetahui kelahiran Yesus? Ayo Oke, siapa? ayo dijawab. Yuk dijawab di kolom komentar ya. Cepet. Nama sama wilayahnya jangan lupa, oke? Kita hitung mundur Mbak Dina. Oke. 3, 2, 1. Oke, pertanyaan yang keempat. Siapa yang membawakan emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus? Yuk dijawab. Udah belum ya? Udah belum ya? Udah kayaknya nih Mbak Dina ya. Yuk kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, door prize-nya udah ya Mbak Dina, segini dulu. Kita lanjutin nanti. Nanti lagi setelah firman, oke? Selanjutnya kita mau menyanyi satu lagu Dia Lahir Untuk Kami sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Musik. Waktunya mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk persiapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, aku adalah kakak petani. Salam kenal. Hai semuanya, aku sebagai adik petani. Salam kenal. Hai semuanya, aku Pak Tukang Kayu. Salam kenal semuanya. Pada sebuah desa, tinggallah seorang tukang kayu yang hidup sederhana. Dia ahli dalam perbaiki,
dan membuat bangunan ataupun perabot dari kayu. Sehari-hari, dia berjalan berkeliling mencari orang yang mau memakai jasanya. Hari itu seperti biasa, dia berjalan berkeliling mencari orang yang memerlukan jasanya. Di tengah perjalanan saat ia melewati sebuah kebun, Pak tukang kayu mendengar suara anak anjing yang terjatuh di lubang yang cukup dalam. Wah, kasihan sekali anak anjing itu. Pasti dia sudah lama ada di dalam lubang itu. Aku akan mencoba menyelamatkannya deh. Pak tukang kayu pun mencari cara untuk menyelamatkan anjing tersebut. Aku akan membuat tangga dari kayu-kayu yang ada di dekat sini agar bisa mengambil anak anjing itu ke bawah. Dengan keahliannya, Pak tukang kayu berhasil membuat tangga. Setelah tangga itu jadi, ia turun ke dalam lubang lalu membawa anak anjing itu ke atas. Anak anjing nampak sangat senang karena berhasil keluar dari dalam lubang. Phew, syukurlah kamu sudah berhasil keluar dari lubang tadi ya. Pak tukang kayu lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke sebuah desa. Di desa tersebut, ada 2 orang petani yang sangat terkenal. Mereka adalah kakak beradik yang memiliki ladang pertanian yang sangat luas. Mereka selalu bekerja sama mengerjakan ladang pertanian yang mereka miliki. Namun, belum lama ini terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Hal ini terjadi karena mereka salah paham. Setelah bertengkar hebat, mereka tidak lagi saling bertegur sapa. Saat Pak tukang kayu melewati jalan desa itu, dia bertemu dengan salah satu dari kedua petani tadi. Pak tukang kayu, akhirnya kamu datang juga. Aku bermaksud minta tolong kepadamu. Apa yang bisa aku bantu? Aku ingin kamu membangun pagar di salah satu sisi ladangku. Tepatnya di tepi sungai itu. Baiklah, tapi aku ingin bertanya. Beberapa waktu lalu, aku melewati daerah ini dan sepertinya belum ada sungai itu. Ya, beberapa hari lalu adikku mengeruk tanah di bendungan yang ada di atas sana untuk mengalirkan air yang membentuk sungai ini. Dia bermaksud memisahkan ladang pertanian kami. Tapi lihat saja, aku akan membalasnya lebih. Aku akan buat pagar agar aku tidak bisa melihat dia dan ladangnya lagi. Mengapa kamu berkata begitu tentang adikmu? Bukankah selama ini kalian selalu bekerja sama dalam mengelola ladang pertanian? Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Baiklah kalau begitu. Aku memberikan waktu kamu 5 hari untuk mengerjakan pagar itu. Kalau begitu, tolong sediakan bahan-bahannya ya. Aku akan segera mengerjakannya. Di dalam hati, Pak tukang kayu berkata, kalau aku membuat pagar seperti yang diminta, pasti pertengkaran di antara mereka tidak akan pernah berhenti. Setelah 5 hari, petani tadi pun mendatangi Pak tukang kayu untuk memeriksa hasil pekerjaannya. Namun, betapa terkejutnya petani itu ketika dia tidak melihat adanya pagar seperti yang dia mau. Justru ada jembatan di atas sungai yang menghubungkan ladangnya dan ladang adiknya. Dia pun segera mencari keberadaan Pak tukang kayu. Baru saja dia berbalik, dia mendengar ada suara yang memanggilnya. Kak, aku tidak menyangka kamu membuat jembatan yang sangat bagus untuk menghubungkan ladang kita. Aku kira kamu akan marah karena aku telah mengalirkan air bendungan sehingga membentuk sungai ini dan memisahkan ladang kita. Maafkan aku, Kak. Karena hal kecil, aku melupakan persaudaraan kita yang selama ini rukun. Sang kakak awalnya sangat kaget. Namun melihat adiknya begitu senang, dia menjadi ikut bahagia dan tidak marah lagi kepada adiknya. Sama-sama, Dik. Sudah, kita lupakan semua kesalahpahaman kita. Kita akan kembali mengolah ladang ini bersama-sama seperti dulu ya. Di dalam hati, sang kakak berpikir akan berterima kasih kepada Pak tukang kayu karena telah membuat dia dan adiknya kembali rukun.
Dari kejauhan, nampak Pak tukang kayu tersenyum melihat kedua kakak beradik tersebut. Hai adik-adik sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto. Merry Christmas everyone. Oh iya, kita tadi kan udah pada lihat panggung boneka ya yang diperagakan oleh guru-guru sekolah minggu. Sekarang waktunya kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, yuk kita ambil posisi duduk yang baik dan benar dulu yuk. Kita akan berdoa. Yuk, kita ambil posisi duduk yang baik dan benar. Kita lipat kedua tangan kita, lalu kita pejamkan mata kita, dan mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena atas berkat dan penyertaan Tuhan, kami semua anak-anak sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto di dalam ibadah perayaan Natal saat ini, kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus di atas hati kami masing-masing, anak-anak-Mu, sehingga kami dapat membaca sabda firman Tuhan dan dapat memahami sabda itu dengan baik. Inilah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan bersabda atas setiap kami, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Nah, yuk sekarang kita membuka Alkitab kita. Bacaan kita terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Yuk dicari dulu yuk. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Udah pada ketemu? 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Udah ya? Yuk, kalau udah pada ketemu, kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Oh iya adik-adik, biasanya kalau Natal itu kan identik dengan adik-adik menerima kado atau identik dengan baju baru atau mungkin mainan baru, celana baru atau bahkan sepeda baru dan lain sebagainya. Kira-kira di Natal ini ada nggak sih sesuatu yang baru itu? Ada yang dapat mainan baru? Atau ada yang dapat baju baru, celana baru? Oh enggak Mbak Tika, aku dapat buku baru. Atau mungkin aku dapat teman baru Mbak Tika. Ada yang dapat hadiah atau kado dari orang tua atau kakaknya atau saudaranya? Ada sesuatu yang baru? Ya, ada ya pasti ya. Pasti ada ya dari antara kita ya yang mendapatkan kado, yang mendapatkan baju baru, mungkin tas baru, sepatu baru, celana baru, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, jika di Natal ini adik-adik ada yang mendapatkan hadiah atau ada yang mendapatkan kado. Tetapi kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Karena Natal bukan sekedar kita mendapatkan kado
baru, bukan sekedar baju kita yang baru, celana kita yang baru, atau bahkan tas kita yang baru, mainan kita yang baru. Natal, hari di mana kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita siapa? Ya, Tuhan Yesus Kristus, di mana kita merayakannya dengan sukacita. Ternyata tidak hanya bisa dirasakan sukacitanya ketika kita mendapatkan kado saja adik-adik. Jadi, sukacita ketika kita merayakan atau menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu juga bisa kita wujud nyatakan atau kita bagikan melalui sikap saling mengasihi, melalui sikap yang mau peduli terhadap orang lain, melalui sikap yang mau saling memperhatikan dan memaafkan sebagaimana panggung boneka yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Nah, kira-kira adik-adik, dari panggung boneka yang tadi sudah kita lihat, ada berapa tokoh sih? Ada yang masih ingat nggak ya? Tadi itu di panggung boneka ada berapa tokoh? Ya, ada berapa? Betul sekali, ada 3 tokoh. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Bapak tukang kayu. Betul. Yang kedua siapa? Yang kedua siapa ya? Yang kedua adalah kakak petani. Dan yang ketiga adalah adik petani. Nah, kira-kira dari cerita panggung boneka yang tadi sudah kita lihat, dari ketiga tokoh yang ada di dalam panggung boneka tadi, kira-kira menurut adik-adik, ada nggak sih tokoh yang sikapnya itu tidak baik untuk kita tiru? Ada nggak? Ada nggak sih yang sikapnya kira-kira nggak baik itu Mbak Tika buat ditiru? Sikap kayak gitu tuh nggak boleh, nggak baik, nggak betul. Ada nggak sih dari ketiga tokoh tadi? Ada ya? Iya ada adik-adik. Siapa sih kira-kira? Siapa Mbak Tika mau tahu siapa? Siapa? Iya betul. Sikap yang tidak boleh kita tiru dari tokoh yang ada di panggung boneka tadi diperankan oleh kakak beradik petani. Nah, kira-kira kenapa tuh kok sikap kedua kakak beradik tadi gak baik untuk kita tiru? Karena apa? Iya, karena kedua kakak beradik itu mereka tidak mau saling memaafkan, mereka tidak mau saling peduli. Si kakak menyimpan marah kepada si adik karena si adik membuat sungai yang memisahkan ladang mereka. Si kakak tidak mau memaafkan si adik. Jadi ketika si kakak ini marah, kakak ini kemudian memutuskan untuk membuat pagar sehingga ia tidak harus bertemu lagi dengan adiknya yang membuat marah itu tadi. Nah, sikap seperti ini kira-kira baik apa enggak sih? Baik enggak untuk kita tiru? Tentu sikap yang seperti itu tidak baik untuk kita lakukan. Apalagi kita sebagai anak-anak Kristus. Masa kita mau menjadi anak yang pendendam? Masa kita mau menjadi anak-anak yang tidak mau mengampuni, tidak mau peduli terhadap saudara kita, tidak mau peduli terhadap orang lain? Tidak, karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu kepada kita semua. Tuhan menginginkan setiap kita, anak-anaknya, menjadi seperti bapak tukang kayu yang tadi. Bapak tukang kayu yang memiliki hati yang mau peduli. Bapak tukang kayu yang memiliki hati yang mau apa? Menolong. Bahkan memiliki hati yang mau mendamaikan kakak beradik
ibadah Natal kita saat ini, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Jadi, kalau kita dibuat marah misalkan oleh teman-teman kita dibuat marah oleh adik atau kakak kita, atau bahkan kita dibuat marah oleh orang tua kita, kakek nenek kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita kemudian mendendam terhadap mereka, marah terus-menerus? Tentu tidak. Kita tidak boleh mendendam, kita tidak boleh marah terus-menerus kepada mereka. Kita harus apa adik-adik? Kita harus, betul, kita harus memaafkan mereka karena mungkin saja teman kita atau bahkan orang tua, kakek, nenek, dan saudara kita tidak bermaksud untuk membuat kita marah. Terlebih lagi, kita sebagai anak-anak Kristus, kita harus bisa saling mengampuni, kita harus bisa saling memaafkan, kita harus bisa tetap saling mengasihi satu sama lain. Jadi, kalau kita tahu bahwa teman kita membuat kesalahan terhadap kita, apa yang kita lakukan? Kita memaafkan mereka. Jadi, kalau kita tahu kalau ada teman-teman kita yang sedang bermusuhan, atau kita tahu ada kakak kita yang sedang bermusuhan, atau kakek nenek orang tua kita sedang bertengkar, apa yang kita lakukan? Kita harus mau mendamaikan mereka, seperti apa yang dilakukan oleh bapak tukang kayu kepada kakak beradik petani tadi, adik-adik. Jadi kita tidak boleh, kan yang marahan bukan aku Mbak Tika, jadi ya biarin aja lah, kan bukan aku juga. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Kalau kita tahu ada saudara kita, teman kita, atau orang tua kita yang bertengkar, marah, dan lain sebagainya, apa yang kita lakukan? Kita harus peduli. Kita juga harus mau mendamaikan mereka. Sehingga cinta kasih Tuhan itu bisa dirasakan di dalam keluarga kita. Keluarga kita menjadi keluarga yang nyaman, yang mau saling memaafkan, mau saling peduli, dan mau saling mengasihi satu sama lain. Jadi gitu ya. Apa tadi? Bagaimana kalau kita tahu ada saudara-saudara kita yang sedang bermusuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendamaikan mereka. Dan kalau misalkan kita marah kepada seseorang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memaafkan mereka. Nah, ini Mbak Tika punya satu cuplikan video nih untuk adik-adik.
adik-adik, selamat untuk terus saling mengasihi. Tuhan memberkati kita. Halo adik-adik. Berjumpa lagi nih bersama Mbak Ketin dan juga Mas Satria. Nah, di kesempatan kali ini Mbak Ketin dan Mas Satria akan meneruskan kuis seputar firman yang tadi dibawakan oleh pembawa firman. Jangan lupa dijawab ya nanti. Nah, adik-adik, persyaratannya tetap sama ya. Menggunakan format nama adik-adik, wilayah, nomor pertanyaan yang dijawab dan juga jawabannya. Dan dituliskan pada kolom komentar. Nah, kita lanjutkan ya dari pertanyaan tadi, kita lanjut ke nomor 5. Yaitu hewan apa yang diselamatkan oleh Pak Tukang Kayu? Apa nih kira-kira Mas Satria? Apa ya? Harusnya tahu dong. Tulis di kolom komentar, yuk cepet-cepetan yuk. Ingat-ingat ya apa ya hewannya tadi? Nah adik-adik sekarang kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Yo, udah kan. Yo, pertanyaan selanjutnya adalah alat apa yang dibuat Pak Tukang Kayu untuk menyelamatkan hewan tadi? Alatnya apa ya, Mbak? Apa ya? Coba tadi apa? Diingat-ingat ya alatnya yang digunakan untuk menyelamatkan hewan tersebut. Jangan lupa hadiah lu. Ya, kita hitung mundur ya Mas Satria. 3, 2, 1. Nah, pertanyaan yang nomor 7. Salah satu dari 2 petani tadi meminta Pak Tukang Kayu untuk membuat apa? Ayo ingat-ingat, membuat apa ya Mas Satria? Apa ya? Apa ya? Jangan lupa juga ya adik-adik formatnya, nama adik-adik, wilayah, nomor pertanyaan yang dijawab dan juga jawabannya. Kita hitung mundur ya Mas Satria. Yuk. 3, 2, 1. Yuk pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Pak Tukang Kayu malah tidak membuat seperti yang diminta Pak Petani. Lantas apa yang dibuat oleh Pak Tukang Kayu? Apa ayo yang dibuat? Apa nih? Ayo diingat-ingat dong. Apa ya yang dibuat Pak Tukang Kayu? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Tulis. Nah adik-adik sekarang kita hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Nah pertanyaan selanjutnya. Diambil dari ayat mana firman pada hari ini? Kira-kira dari ayat mana ya Mas Satria firman hari ini? Waduh banyak ayat. Banyak sekali ya. Apa nih kira-kira? Yuk dijawab di kolom komentar. Jawab ya teman-teman. Nah kita sekarang hitung mundur lagi ya Mas Satria. 3, 2, 1. Nah teman-teman pertanyaan terakhir nih. Ayo bisalah jawab. Yuk pertanyaan terakhir. Siapakah pembawa firman pada hari ini? Wah siapa tadi ya Mas Satria namanya? Harus tahu, masa nggak tahu? Ya, diingat-ingat lagi ya siapa tadi yang membawakan firman pada hari ini. Formatnya tetap sama ya adik-adik, yaitu nama adik-adik, wilayah, nomor pertanyaan yang dijawab dan juga jawabannya. Tulis di kolom komentar ya. Nah adik-adik, jangan lupa besok hadiahnya bisa diambil di kantor gereja pada jam kerja. Nah Mas Satria, kalau kita hitung mundur gimana nih untuk pertanyaan terakhir? Yuk, cepet. 3, 2, 1. Yeay. Nah kuis kali ini sudah selesai ya adik-adik. Nah acara selanjutnya adalah persembahan. Persembahan boleh dititipkan kepada ayah dan bunda, kemudian nanti bisa diberikan pada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, persembahan kali ini akan kita iringi dengan pujian Bawa Persembahanmu. Musik. Dengan rela
Halo adik-adik. Halo, halo. Nah, sekarang kita mau berdoa. Nah, doa akan dibawakan oleh teman-teman sekolah minggu. Nah, untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah hari ini supaya berjalan lancar tanpa ada halangan dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan berkati persembahan hari ini supaya dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Selamat pagi ya Bapak, saat ini kami berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih sudah memberikan kesehatan dan umur panjang kepada orang tua kami, sehingga mereka masih bisa menikmati berkat yang telah Kau taburkan ke bumi ini. Berkati juga kehidupan orang tua kami, supaya senantiasa dan sejahtera di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, jika sampai pada hari ini Engkau masih perbolehkan kami anak-anak-Mu untuk menimba ilmu. Ajarlah di tengah-tengah kami untuk selalu membangkitkan semangat kami untuk belajar. Kiranya ilmu yang kami peroleh ini berguna bagi masa depan kami. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang dilanda bencana gunung meletus, gempa bumi dan banjir. Kiranya Engkau segera pulihkan daerah yang terkena bencana dan berikan kekuatan kepada mereka yang sedang terkena bencana sehingga kuat menghadapi segalanya. Hindarkan negara kami dari segala macam bahaya yang mengancam. Kami juga berdoa semoga dunia ini segera pulih dari pandemi COVID-19. Kuatkanlah kami bangsa-Mu dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan berikan kami semua kesehatan. Berkatilah para pemimpin negara kami. Kiranya Engkau berikan mereka kebijakan dan kekuatan batin dalam membuat setiap keputusan bagi kelangsungan negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau memperbolehkan sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto ini masih bisa berjalan di masa pandemi COVID-19. Walaupun kami belum bisa bersekolah minggu secara bersama-sama, namun kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjaga dan memelihara iman kami. Kiranya Engkau tuntun dan berkati setiap langkah guru-guru sekolah minggu yang senantiasa melayani-Mu. Tuhan, kami juga berterima kasih karena kuasa-Mu ibadah perayaan Natal Anak dan Tahun Baru Komisi Anak GKJ Tanjung Tirto hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kiranya damai Natal ada pada diri kami semua, dan semoga Natal kali ini mempererat rasa persaudaraan kita dengan sesama. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa ya Mbak Vio. Terus kita mau ngapain lagi nih? Kita nyanyi yuk Mbak Gita. Nyanyi? Boleh deh, boleh. Pokoknya nyanyinya harus yang seru, semangat, sukacita. Apa tuh? Pastilah, kita akan nyanyi Hai Dunia Gembiralah. Oke, let's go. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu
bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dan sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita, kini dan selamanya. Amin. Adik-adik, nggak terasa ya kita udah di penghujung acara ya Mbak Okta. Iya nih adik-adik, tapi harus tetap semangat. Semangat. Kita ada apa nih Mbak Okta setelah ini? Kita mau memuji nama Tuhan lagi nih Mbak Elis. Wah, memuji nama Tuhan. Pujiannya apa nih Mbak Okta? Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung. Musik. Musik. GKJ Tanjung Tirto mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Yeay!